Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dan yang diberkati. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, saya mulai dari ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-11. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Kristen palungan. Palungan ini adalah suatu tempat makannya hewan berada di dalam kandang. Tempat untuk menaruh makanan, saudara. Tempat yang tidak baik untuk menaruh anak manusia. Tempat yang tidak pantas. Nah, hari-hari ini kita masih suka merayakan Natal, masih suka menaruh Yesus dalam palungan. Apa itu Kristen palungan? Palungan itu berbicara tentang tempat makan, tempatnya binatang. Bukan tempat untuk anak manusia. Sejelek-jeleknya, semiskin-miskinnya kita, tidak mungkin meletakkan bayi kita di kandang, apalagi di palungan. Tetapi Yesus yang kita sebut Tuhan, Yesus yang kita sebut Raja di atas segala raja, orang menaruh dia di palungan, tempat makan binatang. Maknanya, Kristen palungan adalah Kristen yang masih menaruh Yesus di palungan sebagai tempat yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Jadi tempat makan. Kristen palungan adalah Kristen yang menempatkan Yesus hanya sebagai pemberi berkah. Saudara, domba itu kalau kenyang, dia tidak peduli dengan palungan. Kalau lapar baru ia ke palungan, karena di situ rumput ditaruh. Kekristenan dalam merayakan Natal pun kadang demikian. Kita merayakan Natal hanya untuk mendapatkan berkat, tetapi dia, yaitu Yesus, tidak pernah kita jadikan sebagai sumber berkat. Kalau kita diberkati, kita cinta Tuhan. Kalau kita susah dan miskin, kita lupa Tuhan. Itu Kristen palungan namanya, saudara. Hanya menempatkan Yesus sebagai tempat untuk mendapatkan kebutuhan kita. Saudara tentu ingat cerita soal Ayub. Ayub itu sungguh luar biasa. Ketika ia diberkati, ia memuji Tuhan. Ketika malapetaka datang, anak-anaknya mati dan harta ternaknya habis, ia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya bagi dia berkat itu penting, tetapi sumber berkat yaitu Yesus jauh lebih penting. Kristen palungan adalah Kristen yang mencintai berkat tanpa menjadikan dia sumber berkat. Kita tetap akan berkata, saya mengasihi Engkau Tuhan, saya cinta Engkau Tuhan, mau usaha kita ramai ataupun sepi, mau pekerjaan kita lancar atau tidak, kita tetap akan berkata, saya mencintai Engkau Tuhan. Amin. Yang kedua, palungan berbicara tentang sesuatu yang kotor, sebagai tempat yang tidak pantas. Ini berbicara tentang tempat makanan binatang. Tapi disitulah Yesus ditempatkan, tempat yang sangat tidak pantas. Kristen palungan yaitu Kristen yang menempatkan Yesus sebagai tempat sisa. Lukas 2 ayat 6 berkata, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kenapa mesti di palungan? Lalu kalimat selanjutnya berkata, karena tidak ada tempat untuk mereka. Kenapa sisa? Semua sudah penuh, penginapan sudah penuh. Saudara, palungan adalah sisa, intinya adalah penginapan. Kita ini suka memberi kepada Kristus yang sisa. Seberapa kita jujur kalau kita di gereja yang kita beri selalu yang sisa.
saudaraku yang berbahagia. Tuhan tidak melihat yang besar ataupun yang sedikit. Tetapi masalahnya kita suka memberi kepada Tuhan yang sedikit. Selalu yang sisa. Bukankah itu Kristen palungan? Maukah saudara mendapat yang sisa? Tetapi kita selalu kasih Yesus yang sisa. Kalau Tuhan masih kasih berkat, maukah malam ini, malam Natal, saudara kasih Yesus yang terbaik, bukan yang sisa. Orang yang selalu kasih Tuhan yang terbaik dalam hidupnya, selalu ada yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Selalu kasih Tuhan yang terbaik, saudara. Jangan kasih yang sisa. Yang ketiga, Kristen palungan adalah Kristen yang selalu memberi Yesus tempat cadangan. Ayat ini bilang, dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat di penginapan. Palungan adalah tempat cadangan. Tempat utama sebenarnya adalah rumah penginapan. Tapi malam ini, saudara, Yesus cuma dikasih tempat yang namanya palungan sebagai tempat cadangan. Apa itu Kristen palungan? Kristen cadangan. Kita suka menjadikan Yesus cadangan. Ingat waktu Petrus dan teman-teman menyeberang laut di tengah jalan, Yesus ketiduran. Dan Petrus pikir dia jago membawa perahu. Ia tidak peduli gelombang. Dan saat Yesus tidur, ketika gelombang datang dan sudah naik ke perahu, ia sadar. Ia sedang menjadikan Yesus cadangan. Saudara, jangan jadikan Yesus tempat sisa. Jangan jadikan Yesus tempat cadangan. Kalau saudara perlu, baru saudara ambil. Jangan lupakan Tuhan. Jangan ingat Yesus kalau pas kita perlu. Jadikan malam ini, malam kita cinta Yesus selamanya. Jangan jadikan Yesus cadangan, tapi jadikan Yesus yang paling utama dalam hidupmu. Ketika kita jadikan yang paling utama, saya meyakini Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menanamkan lebih dalam lagi firman ini di setiap hati kami yang mendengarkannya, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat berkat firman-Mu, dan berkat Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Balas memberkati setiap tangan yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, baik bagi kami dan juga bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.